Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menelaah buku bahasa Arab kelas 11 semester ganjil dengan tema Amalul Murahikin. Perkenalkan, nama saya Cita Dina Fitria, nomor induk mahasiswa 18030260023, dan rekan saya. Dan saya Tatiska Kuswantano Putri, nomor induk mahasiswa 18030260022. Let's watch the video. Ya, yang pertama yaitu Amalul Murahikin. Di sini kita akan membahas mengenai profil buku, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan, materi dan metode, dan yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama yaitu profil buku. Judul buku yaitu Bahasa Arab MA kelas 11 Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Kontributor naskah Devi Aprianto, Mas Ruhin, Hadi Hidayat. Penelaah Khairon Lurori, Ali Fitriana Rahmat. Penyedia penerbitan Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kota Terbit Jakarta. Penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. Cetakan ke-1, tahun terbit 2015. Yang selanjutnya yaitu ada kompetensi inti. Kompetensi inti dari buku Bahasa Arab MA kelas 11 Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga yaitu ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Kompetensi dasar 1.1 yakni mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Kompetensi dasar 2.1 menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dan guru dengan teman. Kompetensi dasar 3.1 memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait topik Amalul Murahikin, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks an wa fi'il, fa'il wa maf'ul bih. Kompetensi dasar 4.1 mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanya fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana terkait topik Amalul Murahikin,
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dengan an, wa fi'il, wa fa'il, wa maf'ul bi. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran meliputi menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan amalul murahikin, menerapkan percakapan terkait topik amalul murahikin, menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik amalul murahikin, menyusun teks tulis yang terkait topik amalul murahikin, dan tujuan pembelajaran yakni setelah mengamati, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan amalul murahikin. Memasuki materi yang pertama, yakni mufradat. Di sini, guru menyediakan berbagai macam mufradat yang kemudian siswa disuruh untuk mencari makna dari mufradat tersebut. Dan guru memberikan contoh pelafalan mufradat, kemudian siswa menirukan. Bentuk soal. Di sini bentuk soal yaitu untuk materi istima dan juga mufradat itu sama. Untuk materi istima di situ tidak disebutkan bagaimana materinya, tetapi di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa untuk istima yaitu guru memberikan teks atau media berupa audio yang bisa didengarkan oleh peserta didik. Peserta didik disuruh untuk mengamati, mendengarkan apa yang ada dalam teks, kemudian menjawab pertanyaan berupa pilihan ganda yang disediakan oleh guru. Dan materi selanjutnya terdapat hiwar atau percakapan. Dan langkah pertama yang dilakukan yaitu guru akan memberi contoh percakapan tentang amalul murahikin disertai dengan penjelasan mengenai arti kata atau mufradat tersebut. Lalu setelah itu siswa akan mempraktekkan hiwar atau percakapan tentang amalul murahikin di depan kelasnya secara bergantian. Lalu guru akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam hiwar atau percakapan apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya terdapat tarkib. Tarkib di sini menjelaskan tentang an dan fi'il. Langkah pertama yang dilakukan yaitu guru akan menjelaskan kepada siswa apa fungsi dari an dan fi'il tersebut. Lalu setelah itu guru akan memerintahkan kepada siswa untuk memberi contoh dari tarkib tersebut, dari an dan fi'il. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tarkib ini, an dan fi'il. An dan fi'il ini berfungsi untuk memisahkan kedua fi'il. Annya berfungsi untuk memisahkan kedua fi'il. Ada contoh yaitu saya ingin menjadi pedagang. Nah, antara ingin dan menjadi itu harus ada pemisahnya dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab begini, uridu an akuna tajilon. Annya itu menjadi pemisah antara uridu dan akuna. Perlu digarisbawahi bahwasanya apabila fiil yang depannya itu berupa huwa atau hiya, maka setelah an juga huwa atau hiya. Contoh, dia laki-laki ingin bermain sepak bola, berarti bahasa Arabnya uridu yuridu ayyal aba kurotal kodam, seperti itu. Dan selanjutnya di sini guru memberi latihan atau tadrib untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi an dan fiil tersebut. Jadi di sini terdapat pilihan ganda dan siswa akan menjawabnya dengan cara menyilang salah satu pilihan ganda tersebut dengan jawaban yang benar. Lanjut, terdapat pembelajaran qiraah atau membaca. Langkah pertama yang dilakukan yaitu guru akan membacakan teks qiraah dengan benar dan fasih, lalu akan diikuti seluruh siswa
dengan membaca teks qiraah tersebut dengan benar dan fasih pula. Guru dan siswa akan mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam teks qiraah. Lalu setelah itu siswa diminta agar mencari makna mufradat dalam teks qiraah yang belum diketahui. Dan setelah itu guru akan menunjukkan arti mufradat yang belum diketahui oleh siswa tersebut. Lalu yang terakhir, guru akan memerintahkan siswa untuk menerjemahkan arti teks bacaan qiraah tersebut dan akan membenarkan jika terdapat kesalahan-kesalahan. Selanjutnya, latihan soal. Di sini guru akan memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa terhadap penguasaan teks qiraah. Soal di sini berupa memilih antara benar dan yang salah yang terdapat dalam teks qiraah tadi, teks qiraah tersebut. Jadi di sini perintahnya ialah pilihlah dengan jawaban benar atau salah yang terdapat dalam teks bacaan qiraah. Apabila benar itu jawabannya sahih, kalau salah itu jawabannya khata. Lanjut ke Alkitabah. Di sini guru akan langsung memberikan soal kepada siswa dan siswa langsung akan menjawabnya dengan tulisan karena kitabah itu artinya menulis ya. Di sini tidak ada teks yang menganut untuk jawaban tersebut. Dan di sini guru akan memberikan soal berupa pertanyaan lalu akan dijawab oleh siswa berupa tulisan. Dan di sini soalnya ialah jawablah soal di bawah ini dengan jawaban yang benar dan temukanlah jika terdapat lafaz an dan fi'il mudhari. Jadi jika terdapat tadlib tadi ditulis di bawah ini atau di setelahnya setelah menjawab pertanyaan tadi. Evaluasi dari analisis atau nelaah buku bahasa Arab MA kelas 11, yakni bahwa buku bahasa Arab MA kelas 11 pendekatan saintifik kurikulum 13 pada materi Amalul Murahikin itu tidak sama dengan keputusan Menteri Agama nomor 193 tahun 2019. Pada keputusan Menteri Agama itu tidak ada disebutkan mengenai materi Amalul Murahikin pada tingkat kelas 11 madrasah aliyah. Jadi kami tidak bisa menganalisis antara kompetensi dasar pada buku bahasa Arab dan pada KMA karena di KMA tidak disebutkan. Yang kedua yaitu materi yang dipaparkan pada buku ini cukup runtut dan mungkin mudah dipahami oleh siswa, yaitu mulai dari pengenalan mufradat terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi maharo yang lain seperti maharo istima, qiraah, kitabah, dan lain-lain. Tetapi pada materi kitabah itu belum ada ringkasan materi atau tidak ada sedikit materi mengenai kitabah dalam buku ini. Dalam buku ini pada materi kitabah itu langsung pada proses mengerjakan latihan, tidak ada materinya. Kemudian pada buku ini cukup memahamkan siswa tingkat madrasah aliyah karena itu tadi materinya runtut. Sekian. Terima kasih. Syukron kathiron. Thank you. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Jangan lupa like, comment, and subscribe.